Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 23140103, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019, saya akan membahas mengenai niche theming di Windows Server. Oke, next theming. Apa itu next theming? Next theming kadang disebut juga dengan niche bonding, yakni menggabungkan dua atau lebih fungsi network interface card menjadi satu network interface card. Contohnya di gambar ini, di foto ini ada 4 kebelan, berarti ada 4 network interface card. Yang merah itu ketutupan, yang kuning tidak terlihat. Jadi kita bisa gabungkan beberapa network interface card menjadi satu saja sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Nah, di sini ada 4, bisa saja yang biru ini digabungkan sama yang kuning, kemudian yang putih digabungkan sama yang merah, atau yang biru, kuning, dan putih ini digabungkan jadi satu. Bisa saja sesuai kebutuhan masing-masing, tergantung kita mau buat apa. Contohnya kali ini di simulasi lewat VirtualBox ini, saya punya sebuah server di JKTSDC1 ini. Jadi dia terhubung ke internet, tapi dia punya dua sumber, cloud 1 dan cloud 2. Jadi ada dua network interface card tambahan di mana masing-masing terhubung ke internet. Umpamanya cloud 1 ini punya kecepatan 1 GB, atau cloud 2 juga punya 1 GHz. Nah, masing-masing terhubung ke network interface card. Kalau kita lakukan niche theming terhadap dua niche itu, maka akan jadi 2 GB bandwidthnya. Nah, ini sebuah efisiensi, jadi dua sumber interface bergabung jadi satu. Ini juga berfungsi untuk internal network, tidak cuma untuk ke cloud saja. Misalnya server ini terhubung ke beberapa server lain, sedangkan server itu semua memiliki fungsi yang sama-sama server database. Contohnya server ini kan terhubung ke network interface card ini di server ini. Nah, network interface cardnya ini kita gabungkan jadi satu sehingga lebih efisiensi alur datanya. Jadi ibaratnya pelayanan satu pintu karena sama-sama melayani server database semuanya itu. Oke. Ini itu salah satu keuntungan menggunakan niche theming. Sekarang praktiknya kita lewat VirtualBox. Oke, kita jalankan VirtualBox di sini. Server DHCP-nya sudah nyala, jadi tinggal kita nyalakan saja. Ini yang domain control yang JKTDC1-nya. Ada yang lupa saya mau kasih tahu kalau kalian mengikuti video pertemuan sebelumnya yang mengenai DHCP untuk DHCP client, untuk klien DHCP-nya, DHCP PON-nya, IP address-nya kan sebelumnya 192.1.856 sekian. Kalau sekarang saya ubah jadi 192.168.50 sekian untuk klien ini. Informasinya saya biar kita tidak bingung kok IP-nya, IP klien nanti berubah, sengaja saya ubah. Kalau kita mau ubah sendiri, silahkan, saya pastikan sudah tahu caranya, sudah ikuti video sebelumnya tentang DHCP. Oke, selanjutnya kita kembali ke VirtualBox. Oke, sebelumnya dinyalakan yang di DC1-nya. Kita klik kanan dulu, masuk ke setting, kita tambahkan network interface. Tambahkan di bagian network adapter S. Ini networknya NOS yang kita bisa gunakan, sedangkan untuk adapter kita tambahkan jadi enable and network adapter. ATT-nya pilih network, kemudian name-nya pastikan pilih network juga. Ini networknya bawaan dari Oracle VirtualBox. Adapter juga sama networknya, modenya dipastikan networknya juga kita klik. Kemudian oke, jadi JKTDC1 ini punya 3 network interface card. Sekarang kita jalankan servernya. Oke, kita tunggu sampai login. Oke, sudah login. Kemudian kita login ke seperti biasa. Oke, kita lihat dulu, kita masuk ke control panel, kita lihat network interface card
networknya. Oke, kemudian ke network and sharing center. Sekarang kita lihat di sini ada 3 network interface card yang biasa, yang ini terhubung ke server sebelah yang biasa kita gunakan, kemudian Ethernet 2 dan 3 ini ditambahkan. Oke, nah ini 2 dan 3 ini ditambahkan. Oke, ini minimis dulu. Oke, sekarang kita ke Oracle server. Nah, local server ini di sini kita lihat di bagian niche teaming statusnya disable karena kita belum melakukan niche bonding atau niche teaming. Oke, sebelum niche teaming kita lakukan ada sesuatu yang mau saya catat dulu. Oke, network interface card-nya kita perhatikan dulu di sini. Oke, Ethernet 2 ini kalau kita double klik and kita lihat detailnya, kita lihat di sini IP-nya 10220. Ini IP dari networknya VirtualBox. Kemudian kita lihat physical address-nya MAC, address-nya 74CC. Kita catat saja ini 224CC. Jadi sengaja saya catat yang mau saya kasih lihat di sini nanti KP-nya 10220. Nah, kemudian begitu juga yang Ethernet 3. Nah, ini Ethernet IP-nya, IP address bawahnya dari DHCP, DHCP server networknya VirtualBox. Kita lihat 15136 MAC address Ethernet 3 136. Oke, saya dulu karena ada yang mau saya tahu tentang mesh bonding. Oke, sekarang kita akan gabungkan 2 network interface card ini menjadi satu. Oke, kita tutup dulu di sini. Oke, untuk menggabungkan di bagian local server di bagian knitting yang disable ini kita klik disable, kita klik ini. Nah, sekarang maximis dulu ya. Sekarang kita lakukan teaming dengan cara mengklik test. Kemudian new time. Nah, new time kita kasih nama dengan niche gabungannya. Ini misalnya tim 1 misalnya. Oke, yang mau digabungkan adalah Ethernet 2 dan 3. Yang Ethernet 1 kita tidak bisa gabungkan karena dia terhubung ke switch dan itu server sebelah yang ke klien-klien lainnya. Jadi saya hanya gabungkan Ethernet 2 dan 3 saja. Oke, kemudian kita klik additional opera test, kemudian teaming modenya. Nah, ini penting kalau di dunia nyata di server yang non VirtualBox kayak begini karena kita praktikumnya di VirtualBox, tapi kalau nyata server physical teamingnya modenya kita pilih yang large up dan loading balance mode, kita pilih dynamics. Tapi kalau kita terapkan di sini, kita klik OK. Nah, ini ada error. Nih di sini switchnya independent is worth that in a virtual machine. Karena server ini server virtual, ini bukan server fisikal, tidak bisa kita lakukan. Ini sudah aturan sistem dari niche teaming. Supaya bisa kita lakukan, kita harus ganti mode teamingnya. Mode kita gunakan switch independent, kemudian load balancingnya pilih yang address cache. Ini contoh saja yang niche teaming. Di sini kalau video nyata tidak seperti ini mode dan load balancingnya beda, tapi untuk contoh kali ini kemainannya saya pilih seperti ini, kemudian klik OK. Oke, nah sekarang Windows servernya sedang konfigurasi, niche-nya sedang menggabungkan jadi satu. Kita tunggu ini lagi. Ini sudah aktif. Ini Ethernet 2. Internetnya belum kita tunggu, di sini masih warni, jadi kita tunggu saja. Nanti dia akan aktif sendirinya jadi hijau. Di sini warna hijau. Oke, kita tunggu sebentar, tidak lama. Sebenarnya paling lama semenit ya, semenitan lah kira-kira. Oke, sudah aktif. Lihat di sini statusnya. Oke, di sini sudah warna hijau juga, sudah aktif. Ini 2 dan timnya sudah aktif di sini. Lihat timnya, nama timnya tim 1, statusnya oke, teaming, mode switchnya independent, load balancingnya ada. Kalau sudah oke, di sini aktif seperti biasa. Kita sudah menggabungkan 2 niche menjadi satu.
Oke, kemudian kita close. Oke, ini kita refresh di server manage-nya. Kita lihat di sini niche-nya sudah enable. Oke, sedangkan di sini ada network interface card baru, yakni namanya TIM1, yang merupakan gabungan dari Ethernet 2 dan 3. Tadi dilihat IP-nya version 4 DHCP dan IP version 6 enable. Oke, kita lihat kembali ke control panel. Jadi di sini kita lihat di control panel di network and sharing center, di sini connectionnya jadi 2. Tadi kan ada 3, sekarang jadi Ethernet sama TIM1. Kalau kita klik change adapter setting, kita lihat di sini Ethernet 2 dan 3 ini. Kalau kita double klik Ethernet 2, klik di tas kosong, kita lihat bisa lihat apa-apa karena sudah menjadi gabungan dengan Ethernet 3 yang masuk ke TIM1 di sini. Oke, kita klik properties. Kalau kita double klik di sini, tidak bisa ini gray out karena tidak terkonten. Kita mau conteng, kemudian klik properties, tidak bisa in order to you most enable. Tidak bisa, kita tidak bisa figur di sini karena Ethernet 2 ini sudah jadi network interface card yang tergabung ke TIM1 masuk ke dalam niche bonding atau niche teaming. Jadi kita klik kanan saja di sini. Oke, perhatikan detail di sini. Speednya 1 GB per ya, kemudian Ethernet 3 juga sama detailnya kosong, kita tidak bisa lihat apa-apa. Speednya 1 GB versi, kita lihat di sini temnya 1 adalah hasil pingnet 2 dan 3 yang menjadi 1. Kalau kita double set, kita lihat speed 2 GB per, karena dia gabungan dari Ethernet 2 dan 3 yang masing-masing 1 GB dijumlahkan jadi 2 klik. Sini detail, lihat di sini DHCP-nya IP version 4 address jadi 10 itu 0220 ya. Ini DP bawaan dari virtualnya, kita addressnya belakangnya 74. Ambil dari mana dia? Oke, 24CC ini ambil dari Ethernet 2 ini yang tadi catat di sini, jadi namanya network interface card. Mau dia virtual network interface card atau physical network interface card atau SIM ini yang merupakan sebenarnya virtual network interface card yang isinya gabungan dari 2 physical, tetap harus punya yang namanya net physical address atau MA address. Atau MA addressnya ini 74CC adalah ambilan dari Ethernet 2, yang Ethernet di sini dari Ethernet 2 ini barat alamatnya ini adalah MAC, adalah perwakilan MAC address, perwakilan dari salah satu network interface yang tergabung di TIM1 yakni Ethernet 2 di niche teaming. Itu yang penting. Kita sudah tahu konsepnya untuk apa dan kemudian cara praktiknya seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka internet. Kita browsing internet apakah kita bisa atau tidak. Kita masuk Google saja ke google.com. Oke, bisa. Nah, ini bisa browsing ke internet karena kita sudah menggabungkan 2 klik menjadi 1. Tapi intinya server DKTDC ini sebenarnya dari awal sudah bisa dibuka di internet. Waktu saya ke network interface card tadi yang Ethernet 2 dan 3 sebenarnya bisa, cuman tapi it's okay. Sebenarnya bisa mau digabungkan atau tidak digabungkan bisa, karena si server ini tadi saya tambahkan niche-nya yang network tadi yang sesuai sebagai sumber internetnya. Oke, berarti di kesempatan kali ini saya sudah bahas mengenai konsep niche teaming beserta praktik niche teaming di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.